Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat, untuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang kelima. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Dengarkan teman membaca teks percakapan berikut. Bisa kalian baca teks percakapan berikut ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Jawab siswa. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Jawab murid. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Nah, jadi itu percakapan antara ibu guru dan siswa. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman. Sekarang kita belajar menjawab pertanyaan dari teks percakapan antara ibu guru dan Dayu serta teman-temannya ya. Nomor 1, apa isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Jadi cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah selalu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Lalu nomor 3, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan. Nomor 4, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, tanggapanmu atau pendapatmu bagaimana dari isi percakapan tadi? Setuju ya, karena dengan membiasakan hidup bersih di sekolah, supaya semua warga sekolah menjadi sehat. Jadi dengan menjaga kebersihan atau membiasakan hidup bersih di sekolah, semua warga sekolah pun akan ikut menjadi sehat. Nomor 5, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Yang kamu lakukan apa ketika kamar mandi sekolahmu kotor? Nah, jika kotor ya, saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama membersihkannya. Karena kebersihan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dalam makna atau dengan makna berikut. Sekarang kita mencari kata dari makna berikut ya. Nomor 1, ada yang diberi tangkai untuk mengambil air. Itu apa? Biasa di kamar mandi adalah gayung. Lalu nomor 2, itu tempat air berbentuk tabung ya. Tempat air yang berbentuk tabung. Maknanya seperti itu, apa namanya? Ya, ember ya. Itu adalah tempat air berbentuk tabung. Nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Jadi terbuat dari bulu dan diberi dasar untuk tempat berpegang. Apa namanya? Ya, namanya adalah sikat ya, atau untuk menyikat. Ya, sekarang bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita belajar membaca teks lagi dengan intonasi dan lafal yang sesuai atau tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke dalam mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Ya, itu adalah
cara menjaga kelas agar bersih. Nah, dengan memperhatikan teks bacaan ini kalian bisa tahu bagaimana cara menjaga kelas kalian agar tetap bersih. Apa isi teks tadi atau teks di atas? Isi teks di atas adalah membahas tentang banyak cara menjaga kebersihan kelas. Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Sudah tahukah cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Ya, bisa kalian jawab ya, pastinya sudah dengan membaca teks ini tadi ya. Selanjutnya amati gambar berikut. Ada beberapa gambar di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Itu ada gambar apa? Yang dilakukan Dayu adalah membersihkan kelas bersama-sama, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Nah, jadi itu beberapa cara untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Dengan mengamati gambar tadi, kita bisa membentuk laporan sederhana dengan cara menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, kita bisa contoh kalimatnya adalah supaya kelas tetap bersih, seluruh warga kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu secara teratur. Debu-debu pada kaca jendela juga harus dibersihkan. Selain itu, tulisan di papan tulis harus dihapus setelah selesai digunakan. Meja di kelas juga harus diatur dengan rapi. Nah, jadi itu contoh cara menjaga kebersihan kelas. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah, itu jadi contoh sikap yang menunjukkan kebersamaan di kelas. Nah, kalian apakah tahu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Ada beberapa sikap yang menunjukkan kegiatan kebersamaan di kelas ya di sini. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Bisa kalian amati gambarnya. Di sini yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah menari bersama, belajar berkelompok, dan bermain peran bersama. Ini menunjukkan kebersamaan. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Sikap yang dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas apa saja? Di sini ada beberapa contoh agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Nah, kalian perhatikan di sini sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas: saling menghormati walaupun berbeda agama. Jadi meskipun berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Ada lagi kemudian yang nomor 2 di sini, tidak mengejek kelemahan teman. Nah, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kelemahan dan kita tidak boleh mengejeknya apabila teman mempunyai kelemahan. Tidak membeda-bedakan teman, membantu kesulitan teman, dan kompak dalam bekerja sama. Ya, itu adalah sikap yang harus diterapkan agar terwujud kebersamaan di kelas secara bersama-sama. Anak-anak ini untuk pembelajaran yang kelima. Sampai bertemu di pembelajaran yang keenam. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.